baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau sempurnakan betul wuduknya. Sunat-sunatnya dikerjakan, bukan saja yang wajib-wajibnya doang. Beliau basuh wajah, habis rapi basuh wajah, kemudian Nabi itu basuh tangan kanannya sampai sikutnya masuk, lengannya sampai lengannya kena. Kemudian basuh tangan kiri sampai lengannya juga kena. Begitu. Saking sempurnanya Nabi. Itu menunjukkan bahwa membasuh tangan sampai siku merupakan kewajiban daripada kewajiban saat kita berwudu. Di samping itu, Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma menjelaskan juga bagaimana Nabi berwudu. Hadisnya ada di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Imam Daraqutni riwayatkan, demikian juga Imamul Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra'nya. Kata Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal mirfaqi. Aku melihat betul dengan dua mata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar-mutar air sampai sikunya kena juga sikunya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bih." Inilah wudu yang Allah enggak terima salat kecuali dengan seperti ini. Itu menunjukkan wudu itu kudu membasuh tangan sampai siku. Sampai siku. Itu begitu. Tapi yang dimaksud bukan sampai, bukan intihaul ghaya, akan tetapi sikunya juga kudu kena. Namanya al-ghaya dakhilatun tahtal mughayyar. Ghayahnya masuk di bawah yang digoyahkan. Maknanya serta membasuh tangan serta siku, yakni sikunya juga kudu kena air. Di samping itu, para ulama ijma seia sekadar seluruh madhab bahwa kalau wudu pengen sah, tangan sampai sikunya kudu dibasuh. Inilah kenapa kitab Matan Taqrib Sidi Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahani menyatakan bahwa fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan serta dua sikunya. Kemudian saudara, kalau ngomong tangan, di tangan ini bisa ada dua, bisa ada tiga tangan. Tangan itu ada kulit, bisa aja ada bulu, bisa aja ada putil, bisa aja ada yang jarinya lebih 6, bisa. Bila kemudian disuruh membasuh tangan, apakah yang dimaksud kulitnya doang atau bulu-bulunya?
rambutnya. Saudara, yang dimaksud adalah membasuh tangan tuh kulitnya juga, bulunya juga. Sehingga dalam membasuh tangan wajib membasuh bulu yang ada di tangan, sekalipun bulu itu panjang. Satu helai aja bulu yang ada di tangan tidak kena air, pastikan wudunya tidak sah, tidak sah. Bagaimana kalau di tangannya ada kutil? Tahu kutil kan? Bukan kutil singkatan kurang teliti, bukan. Nih. Daging lebih. Wajib juga ketika membasuh tangan, bila di tangan itu ada kutil, wajib juga kutilnya kudu kena air. Karena itu masuk pada ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Bagaimana bila ada orang jarinya lebih, normalnya 5, dia 6 jarinya atau 7, 6 yang banyak, saya sering nemu. Bila mana ada orang punya jari lebih, masih nempel tuh jari, maka wajib membasuh jari lebih, sebab masuk pada kalimat membasuh tangan, dan jari ini ada di tangan, sehingga kudu juga dibasuh. Lalu bagaimana kalau tangannya ada tai kukunya hitam? Maka ulama menjawab, tuh air masuk apa kagak? Bila mana di bawah kukunya ada kotoran, sementara air enggak masuk pada kuku itu, pastikan wudunya tidak sah, karena menutup sampainya air ke anggota wudu yang disebut tangan. Sehingga bila ada tai kuku, wajib dihilangin bila mana tai kuku itu dapat menghalangi sampainya air ke tangan. Kata, kalau ada tai kukunya wangi, enggak boleh, nanti wudunya enggak sah. Begitu. Kuku tangan ini dipotong paling lama 40 hari, jangan lebih 40 hari kuku. Cara motongnya yang diajari Nabi, dari telunjuk tangan kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, telunjuk tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Itulah motong kuku tangan. Prinsipnya kotoran harus dibuang. Bagaimana kalau ada orang tangannya yang satu panjang, yang satu pendek? Ya, yang penting ada tangan sampai siku ya kudu dibasuh, karena Al-Qur'annya wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu saudara, apa yang dimaksud tangan? Dalam bahasa Arab, kata tangan tuh yadun, tangan,
itu pengertiannya ada tiga pengertian. Yang pertama dari ujung kuku sampai pundak, ujung lengan segini, ini juga disebut tangan. Itu satu. Dan hakikat tangan seperti itu dalam bahasa. Dari sini sampai sini. Itu satu. Kedua, tangan dari sini kuku sampai pergelangan, tempat naruh gelang perempuan atau jamdah. Ini juga tangan segini. Dalam bahasa tandanya pada berbicara hukum tindak pidana kriminal pencurian, Al-Quran menyatakan as-sariqu wasariqatu faqta aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki, pencuri perempuan terbukti mencuri sesuai dengan data-data alat bukti yang ada dengan ketentuan yang diatur, maka potonglah tangannya. Bagaimana itu yang disebut dipotong tangan? Bukan segini, tapi segini. Kata tangan segini juga artinya tangan. Karena itu Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 ngomongin tangan. Wa aydiyakum dengan catatan ilal marafiqi. Basuhlah tangan sampai siku. Andai Al-Quran mengatakan wa aydiyakum tidak ada ilal marafiq, bisa jadi ada ulama berkata wudu itu segini aja jadi tandanya mencuri dipotongnya segini. Bisa jadi ada ulama wudunya sampai sini, kalau nggak sampai sini wudunya nggak sah sebab kata tangan doang. Bisa jadi sampai siku. Oleh karena Al-Quran berikan catatan batasan dengan kata ilal marafiq, seluruh ulama ijma pada akhirnya nggak ada yang berani lajtihada ma'an nas, tidak boleh memunculkan sebuah analisa bila teksnya sudah jelas, sehingga seluruh ulama seia sekata yang namanya wudu tangan sampai siku. Pertanyaannya, bagaimana kalau sampai ada orang tangannya buntung habis mencuri? Dalam hukum tindak pidana kriminal pencurian dalam Islam, dalam Islam itu kalau orang mencuri seukuran segera emas ya 2 juta sekarang. Berapa ya? Ya gitulah kira-kira. Ya? 2,5 juta. Tuh. Pak Guru habis beli emas, tahu. Itu begitu. Kalau nyolong duit segitu tuh terbukti dalam Islam tangannya dipotong. Yang motong polisi, hakim potong. Itu kalau pakai hukum Islam. Entar ada di kitab kita ya. Biar kata kecil lengkap matan tangan. Yang menjadi pertanyaan saudara, orang nyolong duit ukuran 2 jutaan, itu tangan dipotong. Yang jadi pertanyaan, kira-kira itu
kejem apa kagak? Kalau orang rawa belum, kalau orang nanya tuh dipelototin apa dijawab ya? Halo, kalau orang nanya dipelototin apa dijawab? Lah kan melotot kan takut, saya bisa pulang duluan ini. Ada orang nyolong duit 2 juta, terbukti tangannya udah potong, ces. Itu kira-kira hukum Islam tuh menurut sampean kejem apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Yang benar nih. Kejem enggak? Enggak. Kan? Kan? Yang benar nih. Enggak. Kejam apa enggak? Enggak. Kan? Kenapa kejam? Kenapa kejam? Gimana? Enggak sebanding gimana? Iya. Gimana? Kejamnya di mana? Enggak sebanding. Saudara, kalau ngomong mencuri ada 2 orang. Ada yang punya barang, ada yang ngambil barang. Kalau saudara bilang kejem berarti saudara pengen jadi maling. Nah, iya, nggak pengen jadi orang benar. Jadi kejem apa kagak? Ya berubah cepet. Kejem apa kagak? Kagak. Kenapa sampai seperti itu? Begini sudah nanti di depan. Jadi bakal ada setelah beres ngomongin wudu, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, wakaf, hibah, segala macam, pernikahan, warisan pernikahan, perdata habis, baru pidana nyuri. Apa diloncat aja ada? Kalau saya loncat, ini kita bilang lengkap. Jadi Islam itu memiliki Pancasila, di antaranya hifdzul mal. Islam itu hukumnya melindungi harta benda. Betapa capek nyari duit, kudu panas-panasan, kudu gojek, kudu ngamanggul di pasar. Yang kayak begitu Islam dihargai keringat orang, sehingga tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diambil hartanya, saking mulianya harta di mata Islam. Sehingga Islam memuliakan kita sebagai pemeluknya. Kalau orang tuh namanya imam, begitu. Maka kata Islam, wahai orang sedunia, siapapun dia yang ngambil duit imam 2 juta, saya potong tangannya. Kita dimuliakan apa dihinakan? Udah dimuliakan. Dikatakan jem, ini nggak ngerti dimuliakan nih. Jadi Islam itu memuliakan. Ntar saya bahas analisa tindak pidana kriminal pencurian dalam Islam pada kajian hukum pidana Islam. Karena kita baru hukum ibadah dalam Islam, begitu, hukum ibadah. Dan hukum ibadah udah bagus pemerintah kita, patut kita berdoa agar supaya terus bagus. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Kementerian baru 1, rukun Islam kelima, namanya Menteri Haji. Moga besok lusa pemerintah tambahin lagi Menteri puasa, Menteri zakat, Menteri sholat, dan Menteri syahadat. Berlima, ini baru 1, udah bagus. Gitu. Tinggal 4 lagi yang belum nih, kan begitu ya kan.
Saudara, inilah tangan. Bagaimana kalau orang tangannya buntung? Penyebabnya apa? Kena gula, apa kena kopi? Gula apa kopi itu ya? Gula katanya. Kena gula, akhirnya tangannya dipotong sehingga enggak ada nih jarinya, yang ada sisanya. Bagaimana yang disuruh oleh agama? Bila mana orang itu tangannya buntung, masih tersisa, maka wajib membasuh yang tersisanya itu sampai siku. Sebab al-maisur la yasqutu bil maksur. Yang mudah enggak hilang peraturannya gara-gara ada yang sulit. Ini tinggal segini doang, ya udah yang ada aja. Jangan dibikin susah. Begitu. Bagaimana kalau ada orang tangannya buntung sampai siku? Segini buntung tangan. Kalau sampai siku, ya udah wajib membasuh sikunya aja. Emang tinggal itu, begitu. Enggak usah nyari-nyari tangan di pasar, begitu. Udah tinggal siku, ya sikunya aja yang di usah basuh. Iya, jangan nambah beda ini. Hukumnya beda. Usah basuh. Bagaimana kalau ada orang buntung tangannya di pertengahan lengan? Segini. Pakai dibasuh pakai nih. Kagak ada yang wajib, hanya sunnah membasuh di lengan supaya tidak ada yang perih. Kan kalau kagak perih dia, begitu cepetan dia, begitu. Sunnah begitu, membasuh yang tersisa tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena udah kagak ada yang diwajibin, cuman sunat mengusap lengannya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kosong daripada dibasuh. Singkatnya Bapak Ibu, fardu wudu yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Lalu mana sunnah-sunnahnya? Perlu diketahui, di dalam membasuh tangan ini ada kesunnahan. Jumlahnya ada 8 kesunnahan saat kita membasuh tangan. Ada 8. Mana itu? 1. Membasuh tangan itu sunat mengikuti tertib Al-Quran. Basuh tangan sampai siku. Jadi dimulainya dari jari tangan, berakhirnya di siku. Sunnah. Ada yang wudunya enggak mengikuti aturan itu, dari siku sampai tangan. Wudunya dari siku sampai jari. Mulai itu kitabnya, mulai dari mana itu tangan kitabnya? Tangan sampai siku. Ada orang yang wudu mulainya dari siku sampai jari tangan. Kayaknya ngaji juga orangnya ini. Jadi dari tangan sampai siku begini. Namanya dari tangan sampai siku. Ada yang wudunya dari siku
Ada nggak? Oh banyak. Waduh, banyak lagi. Iya. Jadi ingetin. Waduh, saya kayaknya dari siku sampai tangan, dibalik. Kan disuruhnya dari tangan sampai siku. Berarti siku telah mulainya dari jari tangan. Begitu. Iya, sunnahnya memulainya jari-jari tangan, berakhirnya di siku. Itu ganjarannya besar. Begitu. Kedua, sunnah mendahulukan tangan kanan, lalu tangan kiri. Kanan dulu. Quran menyebutkan wa aydiyakum, prinsipnya dua tangan itu kudu dibasuh. Mana dulu terserah, tapi praktek yang diajarkan Nabi kanan dulu baru kiri, sunnah. Ini mendahulukan kanan. Kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum fi sya'ni kulli min babit takrim. Rasulullah SAW kalau yang bagus-bagus mulai kanan dulu. Maka wudu pun sunat mendahulukan tangan kanan, lalu membelakangkan tangan kiri. Ketiga, sunat dalam wudu menggosok-gosok. Begitu. Karena apa? Imam Malik mewajibkan menggosok-gosok, ngusap-ngusap. Sebab yang namanya mencuci tangan, di mana-mana kalau nyuci ini baju dikenain air doang apa digini-giniin? Ini digini-giniin namanya menggosok-gosok. Maka wudunya tangannya digini. Tangan itu namanya mencuci tangan. Sunnah dalam madzhab Malik wajib, tanpa dalam wudunya tidak sah. Madzhab Malik, tapi madzhab kita Syafi'i. 3, 4 sunnah wudu itu saudara adalah tahlil, menyela-nyela jari tangan dengan cara tasbih, dicorok-corokkan. Ini ininya tangannya gitu-gitu, biar takut ada kotoran apa. Sunnah ini ya, biar maksud bisa saya kiri. Ini namanya tahlil. Itu yang mencuci tangan mudah tadi sebelum wajah. Ini membasuh tangan, sunat namanya tahlil. Udah berapa tuh? 4, 5 sunat memanjangkan sunat tahjid. Artinya membasuh tangannya sampai pertengahan lengan, sampai sini. Kalau pakai baju kaos oblong suka digulung tuh, sampai sini, jangan ke situ doang, lewatin sampai sini. Orang yang lewatin sampai lengan ini ganjarannya paling gede ngikut Nabi. Sebab Nabi wudunya kayak gitu.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, faghsala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil adud. Rasulullah itu sesudah wajah lalu basuh tangan kanan sampai masuk pada lengannya, bukan sampai siku doang, lebih. Namanya disebut sunnah tahjil. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu bakal dipanggil hari kiamat dengan cemerlang wajah, cemerlang tangan dan kaki dari bekas wudu, karena wudunya maksimal. Jadi siapa mau memanjangkan sunnah tahjil, kerja sampai lengan. Lebihin, jangan disuruh metang-metang sampai siku doang. Begitu lah, nggak wajib ini, jangan. Sunnah tahjil. Kalau wudunya kaos oblongnya sampai di mana, tahu kan di bedan. Saya nggak bisa coba, kalau saya copot-copot nggak panjangan lama. Biar basah. Ini lengan. Itu ganjarannya besar. Rizkinya pasti bakal banyak karena ngikut nabinya maksimal dalam wudu. Lalu apa enggak israf? Enggak ada dalam israf di dalam mengamalkan ajaran Rasul. Orang Rasulnya begitu. Entar israf itu lebih dari 3 kali. Itu israf, begitu. Jadi sunnah dalam wudu italatul tahjil, memanjangkan sunnah tahjil. Udah berapa tuh? 5. Nah, sunnah kita di dalam wudu tuh 3 kali. Tangan kanannya 3, udah 3, baru tangan kiri lagi 3. Itu sunnah. Udah berapa? 7. Mualah. Habis rapi tangan jangan pakai lama-lama. Pala mualah, nyambung. Habis rapi tangan langsung usap wajah. Itu mualah sunnah hukum. Yang ke-8, membaca doa. Jadi kalau basuh tangan kanan ini saudara doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tolong buku catatan amal saya dikasihnya pakai tangan ini aja. Tangan apa nih? Kanan. Hisab saya dengan mudah. Ketika tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Tuhan, jangan sampai pakai tangan kiri ini buku catatan amalnya, apatah lagi lewat belakang punggung. Kenapa begitu? Begini saudara, jadi nanti kita pada mati semuanya bangkit dari kubur, lalu dikumpulin semua kita di padang mahsyar dalam keadaan berdiri, maka disebut alamnya alam mauqif, tempat diri. Mau duduk aja ora bisa, saking manusia penuh. Sampai dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, diri aja berapa tahun? 3000 tahun dicuekin sama Allah. Setelah ada syafaatul uzma, lalu kemudian Nabi mohon nama Allah, ya Rab, adakan peradilan, kasihan orang diri udah 3000 tahun ini, mohon adakan peradilan. Akhirnya diadakan peradilan. Buku catatan amal dari umur 15 turun. Kalau yang megangnya pakai tangan kanan, itu maknanya surga tanpa mampir neraka. Moga kita termasuk begitu.
Maka waktu tangan kanan dibasuh tuh pakai ini ya, tuh begitu. Tangan doa, Allah ma'ajini kita biyamini wasi. Kalau yang nerimanya nanti di akhirat pakai tangan kiri, itu maknanya surga, tapi mampir dulu ke neraka. Surga, tapi mampir dulu ke neraka. Orang kiri. Kalau lewat belakang ambilnya begini, itu maknanya neraka selamanya tanpa surga. Maka Tuhan jangan pakai tangan ini, apalagi belakang punggung. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita aja. Jangan wudu sambil ngobrol. Bang, lu gimana tadi kembangnya? Lumayan sih saya tadi saya mau belum baru separohnya begitu. Ngobrol mulu. Ada tuh yang wudunya kayak begitu tuh. Saya curiga menyingkir-nyingkir nih. Yang khusyuk kalau wudu biar maksimal, biar kita sempurna dalam wudu, minta Allah, karena wudu pintu menuju munajat kepada Allah, menuju sholat. Kata ulama, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Yang wudunya enggak beres, sulit sholatnya mendapatkan kekhusyuan. Maka dari wudu ini dulu nih dirapihin kita. Sunnah wudu yang ada 8 tuh jangan sampailah kita tinggalkan saat wudu. Mau nyari apa kita hidup kalau tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunat baca doa, jangan nggak baca doa. Sampai ada ulama di awal yang sholawat dulu, Allah semua otomatis ada, saya tahu. Biasalah otomatis. Kalau kita nggak bisa, saya pegang ngapalin bahasa Arab, puyeng, lagi mikirin cicilan aja nih. Puyeng saya, udah bahasa Indonesia aja. Ya Rob pakai ini ya, pakai tangan kanan, buku cetak nama, tangan kiri jangan pakai ini. Begitu aja. Yang kita bisa, Allah juga paham. Daripada ngapalin doa, untuk Allahumma, gitu. Apa ini terusannya? Ngambil HP, mana lobet lagi habis, karena nggak terus. Daripada kayak begitu, udah yang bisa aja, begitu. Jangan dibikin puyang dalam hidup. Begitu. Inilah wudu, saudara. Jadi supaya kita wudu itu jangan asal-asalan, supaya wudu kita maksimal. Inilah ayat-ayat wudu, hadis-hadis wudu, ijma' ulama, dikumpulin oleh ulama seperti pengarang kitab Takrib Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani yang disebut Qadhi Abu Suja. Inilah di antara kajian fardu wudu yang ketiga. Singkatnya, fardu wudu yang ketiga membasuh tangan serta sikutnya juga kudu dibasuh. Inilah ngaji kita, segini aja. Saya gak mau panjang-panjang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, baik, siap. Iya.